Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Bilatifa Aulia dari Arkatama 22. Di sini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang pentingnya berbagi. Tetapi sebelum itu aku bakal ngejelasin terlebih dahulu apa itu fungsi dan peran dari seorang mahasiswa. Ada beberapa fungsi dari mahasiswa, yaitu diantaranya sebagai iron stock, sebagai agent of change, sebagai guardian of value, sebagai moral force, dan yang terakhir yaitu sebagai social control. Kembali ke awal, adapun berbagi itu adalah salah satu implementasi dari fungsi mahasiswa, yaitu sebagai guardian of value. Maksud dari guardian of value adalah bagaimana seorang mahasiswa bisa menerapkan nilai-nilai kebaikan pada masyarakat, dan salah satu contohnya yaitu berbagi kepada sesama. Nah, di sini aku bakal kasih 5 alasan kenapa kita harus berbagi. Pertama, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, di mana kita tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Kedua, dengan berbagi kita akan merasa lebih baik. Kenapa? Karena ketika kita berbagi, kita akan memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk menjadi apa adanya, dan itu akan membuat kita merasa lebih baik. Yang ketiga, alasan kenapa kita harus berbagi yaitu karena dengan berbagi akan menumbuhkan rasa syukur. Dengan berbagi itu akan mengingatkan kita akan banyak hal yang patut kita syukuri. Keempat yaitu menumbuhkan rasa empati dan peduli terhadap sesama. Karena ketika kita masih bisa berbagi berarti masih ada kepedulian dalam diri kita. Terakhir yang menjadi alasan kita kenapa harus berbagi yaitu karena dengan berbagi akan membuat hidup kita lebih berwarna. Selanjutnya, di sini aku bakal ngejelasin tentang panti asuhan. Jadi panti asuhan adalah suatu lembaga pelayanan sosial yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat yang bertujuan untuk membantu atau memberikan bantuan terhadap individu, kelompok masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Adapun untuk panti sosial asuhan anak, yaitu merupakan sebuah lembaga pengganti fungsi orang tua bagi anak-anak terlantar dan memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak terlantar, terutama kebutuhan fisik, mental, dan sosial pada anak asuh, supaya mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan menjadi generasi penerus cita-cita bangsa, dan sebagai insan yang akan turut serta dalam bidang pembangunan sosial. Selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin tentang 15 jenis panti di Indonesia. Yang pertama itu ada panti sosial Petirahan, kemudian ada panti sosial Taman Penitipan Anak, kemudian panti sosial asuhan anak, panti asuhan bina remaja, panti sosial Tresna Werda, panti sosial Bina Daksa. Kemudian ada panti sosial Bina Netra, panti sosial Bina Rungu Wicara, panti sosial Bina Gerahita, panti sosial Bina Laras, panti sosial Bina Pasca Laras Kronis, panti sosial Pamardi Putra. Kemudian ada panti sosial Karya Wanita, panti sosial Marsudi Putra, dan panti sosial Bina Karya. Panti sosial Petirahan Anak adalah panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yang mengalami hambatan belajar karena menyandang masalah sosial. Untuk contoh dari panti sosial Petirahan Anak yang ada di Indonesia yaitu adalah panti sosial Petirahan Anak Bima Sakti. Panti sosial asuhan anak adalah panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim piatu yang kurang mampu dan terlantar. Contoh dari panti sosial asuhan anak yang ada di Indonesia yaitu panti sosial asuhan anak Harapan Samarinda. Selanjutnya ada panti sosial Bina Remaja. Panti sosial Bina Remaja adalah panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan bagi anak terlantar putus sekolah. Salah satu contoh dari panti sosial Bina Remaja yaitu panti sosial Bina Remaja Taruna Jaya. Selanjutnya ada panti sosial Bina Daksa. Panti sosial Bina Daksa adalah panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi 11 penyandang cacat tubuh. Salah satu contoh dari panti sosial ini yaitu panti sosial Bina Daksa Budi Bakti. Selanjutnya ada panti sosial Bina Netra.
yaitu panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para penyandang cacat netra agar mampu mandiri. Salah satu contohnya yaitu Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin Jakarta. Selanjutnya yaitu ada Panti Sosial Bina Rungwicara, yaitu panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para penyandang cacat rungwicara agar mampu mandiri. Salah satu panti sosial yang ada di Indonesia yaitu Panti Sosial Bina Rungwicara Melati. Selanjutnya yaitu Panti Sosial Bina Laras, adalah panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para penyandang cacat mental bekas psikotik. Salah satu panti sosial Bina Laras yang ada di Indonesia yaitu Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa. Selanjutnya yaitu Panti Sosial Pamardi Putra, adalah panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak korban narkotika. Salah satu panti sosial ini yang ada di Indonesia yaitu Panti Sosial Pamardi Putra Sehat Mandiri. Selanjutnya yaitu Panti Sosial Karya Wanita. Panti Sosial Karya Wanita adalah panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para wanita tuna susila. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan cuplikan video sebagai contoh dari bentuk implementasi berbagi kepada sesama dalam bidang pendidikan. Sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.